Baiklah, sebelum saya mengulas video praktek pembelajaran ini, saya akan menampilkan video pembelajarannya terlebih dahulu. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Semangat ya hari ini? Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang tidak masuk siapa? Al-Hasna. Kenapa Mbak? Izin. Oh izin, oke. Ada lagi yang tidak masuk? Masuk semua. Sebelum memulai pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, silahkan cek kanan kiri ada sampah atau tidak. Kalau ada, silahkan Ibu kasih waktu 1 menit untuk membuang keluar. Oh nggak ada, oke, kelasnya berarti bersih ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu akan memberikan pembelajaran mengenai teks cerita inspiratif. Nah, nanti kalian akan menelaah struktur teks cerita inspiratif. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar kita lebih rileks dan semangat, kita games terlebih dahulu ya. Setuju? Oke, jadi nanti gamesnya seperti ini. Kalian mengikuti instruksi atau suara dari ibu. Rambut ya yang dipegang rambut, tapi jangan mengikuti gerakan ibu. Paham? Silakan berdiri semuanya. Oke, siap ya? Hidung, alis, mulut. Oke, bantu ibu untuk melihat teman-teman kalian yang salah ya. Oke, pipi, jidat. Mbaknya salah tadi, jidat malah sini. Ayo silakan mbaknya maju. Yang lain silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar apa mbak? Menelaah struktur teks cerita inspiratif. Oke, menelaah struktur teks cerita inspiratif. Coba sebutkan struktur teks cerita inspiratif apa saja yang kamu ketahui? Orientasi. Orientasi. Komplikasi. Komplikasi. Kode. Koda. Benar tidak anak-anak? Benar. Sudah urut? Belum. Coba kita urutkan bersama-sama. Orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nanda Dewi NPM A1A022060. Saya berasal dari kelas 6B. Baiklah, saya di sini akan mengulas kembali video pembelajaran bahasa Indonesia yang membahas materi menelaah struktur teks inspiratif kelas 10 SMA. Pada video praktek pembelajaran ini menggunakan komunikasi dan menggunakan keterampilan mengolah kelas. Pada awal video pembelajaran, guru mengucapkan salam pembuka sebelum pembelajaran dimulai kepada peserta didik. Lalu, guru menanyakan kabar siswa dan menyuruh ketua kelas untuk memimpin doa. Setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa apakah ada yang tidak hadir. Jika yang tidak hadir, ditanyakan keberadaannya bagaimana. Setelah itu, guru mengecek kondisi kelas, apakah ada sampah yang tersisa atau tidak. Jika ada, guru mempersilahkan murid-murid untuk membersihkan kelas agar pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif. Setelah itu, guru akan memberikan materi yang akan dipelajarkan hari ini, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Dan tujuan pembelajarannya adalah menelaah struktur yang terdapat dalam teks cerita inspiratif. Dan sebelum memasuki, guru mengajak siswa untuk bermain game terlebih dahulu. Seperti dalam video itu, guru melakukan ice breaking, yaitu untuk melatih kefokusan siswa agar lebih rileks dan semangat sebelum melakukan pembelajaran.
Pada video itu, guru melakukan instruksi agar siswa berdiri untuk melakukan bermain game yaitu ice breaking. Dan siswa melakukan ice breaking dengan instruksi yang guru telah berikan untuk mengetes kefokusan siswa. Apabila ada siswa yang tidak fokus, guru memanggilnya untuk maju ke depan untuk menyebutkan materi apa saja yang terdapat pada struktur teks cerita inspiratif. Salah satu murid pun maju dan guru menanyakan, apa saja sih yang terdapat dalam struktur teks cerita inspiratif itu? Dan murid pun menyebutkan yang pertama itu ada orientasi, yang kedua itu ada rangkaian peristiwa, yang ketiga itu ada komplikasi, dan yang keempat itu ada resolusi, dan terakhir itu ada koda. Lalu guru menyuruh salah satu siswi duduk kembali setelah menyebutkan apa saja struktur yang terdapat dalam video praktek pembelajaran itu. Setelah itu dan pada video ini guru itu menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan dan variasi pembelajaran, keterampilan menentukan dan menggunakan media pembelajaran. Nah, hari ini seperti yang teman kalian sudah katakan tadi, ada 5 struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama itu orientasi. Apa yang disebut dengan orientasi? Pengantar cerita. Ya. Jadi biasanya pengantar cerita itu ada di mana, Nak? Di awal. Oke. Yang kedua itu perumitan peristiwa. Apa yang dimaksud perumitan peristiwa? Apa coba, Mbak? Kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Oke, kisah tokoh menuju ke puncak cerita. Kemudian yang ketiga, komplikasi. Itu apa biasanya? Munculnya konflik. Betul, munculnya konflik. Kemudian yang keempat, resolusi atau biasa disebut penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, koda. Apa coba koda? Penutup. Kesimpulan. Oke, itu ya 5 struktur teks cerita inspiratif. Nah, hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan berkelompok, Ibu hitung sampai 5. Semuanya kelompok sudah terbentuk. Ada 5 kelompok di sini. Nah, sekarang Ibu memegang ada sebuah amplop. Permainan hari ini namanya amplop cerita teks inspiratif. Ya. Jadi nanti satu kelompok akan Ibu bagikan satu amplop. Nah, di dalam amplop ini terdapat beberapa paragraf yang di dalamnya itu memuat struktur teks cerita inspiratif. Nah, jadi Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Ini. Sudah mendapatkan semua? Sudah. Oke, baik. Di sini ada 5 struktur teks cerita inspiratif. Ketika Ibu nanti memberikan instruksi, silahkan kalian baca teks yang berwarna merah misalkan. Ada di amplop itu ya. Silahkan kalian baca teks yang berwarna merah misalkan seperti itu. Jadi nanti kalian menebak unsur struktur apakah teks yang berwarna merah, apakah rangkaian peristiwa, ataukah koda, ataukah yang lainnya. Nanti kalian ketika sudah menemukan jawabannya, kalian menuliskan alasannya di post-it yang sudah Ibu bagikan tadi. Post-it berwarna hijau.
Alasannya apa? Misalkan teks yang berwarna merah itu merupakan orientasi. Alasannya apa? Karena menggambarkan latar dan tokoh, mengenalkan latar dan tokoh, misalkan seperti itu. Dan yang sudah menemukan jawabannya langsung maju ke depan. Satu kelompok, satu orang saja yang maju. Nah, paham? Paham semuanya? Ya. Oke. Penilaiannya bagaimana, Ibu? Sebelum Ibu memberikan penilaian, Ibu bagi terlebih dahulu. Yang sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan yang belakang kelompok 5. Diingat-ingat kelompoknya ya. Nah, cara penilaiannya nanti ketika kelompok yang maju dan menjawab dengan benar, Ibu kasih bintang 1, seperti itu ya. Silahkan kalian mengerjakan atau menelaah struktur teks yang berwarna biru. Silahkan. Maju semua dan membawa struktur teks yang kalian telaah. Coba Ibu lihat. Nah, koda, orientasi, rangkaian peristiwa, orientasi. Yang betul itu apa, Nak? Orientasi. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 dan kelompok 1 salah. Tidak apa-apa, kita belajar bersama. Orientasi, coba Mbak sebutkan. Karena di dalamnya terdapat pengenalan tokoh dan latar belakang tokoh. Oh ya, benar ya. Orientasi karena di dalamnya itu terdapat pengenalan tokoh dan juga latar belakang tokoh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah menelaah struktur teks cerita inspiratif berupa orientasi. Nah, sekarang coba kalian telaah teks yang berwarna abu-abu. Salah lagi. Ayo. Perwakilan dari masing-masing kelompok sudah maju untuk menelaah teks yang berwarna abu-abu. Nah, di sini bisa kalian lihat, coba dilihat. Komplikasi. Oh, ada yang jawab koda. Komplikasi. Baik, kita mendengarkan pendapat salah satu kelompok. Dari kelompok berapa? 1. Oke, silakan pendapatnya. Komplikasi karena di situ terjadinya konflik. Benar tidak komplikasi itu terjadinya konflik? Benar. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, yang salah kelompok berapa, Nak? 3. Berapa? 3. Yang salah kelompok 3. Berarti kelompok 3 tidak mendapatkan bintang. Silahkan duduk kembali. Kelompok 3 belum mendapatkan bintang ya. Untuk selanjutnya kalian akan Ibu beri lembar kerja. Nah, lembar kerja ini untuk meneruskan menelaah struktur teks cerita inspiratif. Tadi kan kita baru menelaah 3 ya. Baru menelaah 3 struktur teks cerita inspiratif. Nah, nanti kalian bisa tuliskan yang lainnya di lembar kerja ini. Nanti Ibu bagikan satu persatu. Yang kita pelajari hari ini adalah struktur teks cerita inspiratif. Coba, tadi kita belajar struktur apa saja? Yang pertama, Bentar, orientasi itu apa, Mbak? Orientasi adalah pengenalan cerita. Oh, benar. Orientasi adalah pengenalan
cerita. Struktur yang kedua. Apa? Perumitan Menuju. Coba, Mbak, silakan. Perumitan peristiwa itu? Menuju puncak peristiwa cerita. Oh ya, benar. Oke ya, benar ya. Kemudian struktur yang ketiga itu apa, Nak? Komplikasi. Komplikasi. Siapa ya? Coba Mbak, komplikasi apa? Inti cerita dan terjadinya konflik. Inti cerita dan juga terjadinya konflik. Betul atau tidak? Betul. Dan struktur yang keempat apa? Resolusi. Resolusi atau biasa disebut penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Betul atau tidak? Struktur yang terakhir atau yang kelima itu apa? Koda atau biasa disebut cerita. Apa? Penutup cerita. Penutup cerita. Betul atau salah? Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran struktur teks cerita inspiratif dengan bantuan media amplop cerita inspiratif. Oke, sip. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk menyajikan teks cerita inspiratif. Nanti kita akan menyusun teks cerita inspiratif. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Sekian dari Ibu Anhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video praktik pembelajaran ini, guru mengemukakan 5 pertanyaan pemantik. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan orientasi? Nah, guru menjelaskan, orientasi adalah bagian awal atau pengenalan dalam sebuah cerita. Orientasi berisi pengenalan tokoh. Yang kedua itu, apa yang dimaksud dengan rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa adalah alur atau plot dalam suatu kejadian, suatu cerita. Yang ketiga, apa itu komplikasi? Komplikasi yaitu munculnya sebuah konflik dalam sebuah cerita. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan resolusi? Resolusi adalah penyelesaian sebuah cerita. Yang kelima, apa itu koda? Koda adalah penyelesaian sebuah cerita. Nah, setelah itu guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Siswa disuruh berhitung dari 1 sampai 5 kepada guru. Lalu guru memberikan media pembelajaran berbentuk amplop. Nah, dalam amplop itu berisi kertas yang di dalamnya ada paragraf untuk siswa menentukan bagian mana yang koda, bagian mana yang orientasi. Guru menyampaikan langkah-langkah struktur teks cerita dan memberi perintah untuk membaca teks yang ada di amplop dengan yang telah ditandai warna merah dan warna biru. Siswa bisa menebak mana bagian yang struktur yang tepat atau yang benar. Lalu, guru memberi waktu kepada siswa untuk berdiskusi kepada kelompoknya. Sembari siswa berdiskusi dengan kelompoknya, guru menjelaskan di depan papan tulis bagaimana rubrik penilaian ketika salah satu perwakilan kelompok maju ke depan. Apabila salah satu kelompok perwakilan siswa benar, dan mereka akan mendapatkan poin bintang 1. Apabila tidak menjawab dengan benar, tidak mendapat poin bintang. Setelah siswa berdiskusi dan menyelesaikan tugasnya, guru menyuruh perwakilan untuk maju ke depan. Perwakilan 5 kelompok pun maju ke depan dan guru mengecek hasil kerja siswa. Apabila salah satu siswa menjawab dengan benar, guru memberi apresiasi dan seluruh siswa bertepuk tangan dan memberi poin bintang. Setelah itu siswa dipersilakan untuk duduk kembali dan guru memberi tugas 1 kali lagi untuk mengecek teks yang warna abu-abu. Tadi kan warna merah dan biru, sekarang itu yang warna abu-abu. Guru memerintahkan apabila siswa menjawab dengan benar lagi dan mendapatkan poin bintang kembali. Dan pada video praktik pembelajaran ini, guru memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didiknya itu untuk kelompok yang akan datang
Karena pada video ini guru menjelaskan bahwa tugas mereka itu mengerjakan LKPD kelompok untuk menelaah struktur yang akan dipelajari. Setelah itu, guru mengulas atau mengevaluasi kembali pembelajaran pada video tersebut. Guru menjelaskan ulang, menanyakan kembali apa yang siswa tangkap pada pembelajaran hari ini. Dan juga tadi guru memberitahu bahwa pertemuan selanjutnya itu tiap kelompok menyajikan teks cerita inspiratif sesuai kelompok yang telah ditentukan tadi. Dan pada video ini guru menggunakan keterampilan menutup kelas, yaitu dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta didik. Saya memberi saran atau menambahkan bahwa video pembelajaran ini telah bagus, tetapi sebaiknya itu sebelum melakukan pertanyaan pemantik itu lebih baik pendidik menjelaskan terlebih dahulu sedikit sebelum melakukan pertanyaan pemantik. Video praktik pembelajarannya ini sudah bagus dan mudah dipahami. Baiklah, itulah saja pengulasan saya tentang video praktik pembelajaran kelas 10 dalam materi menelaah struktur teks cerita inspiratif oleh siswa kelas 10. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.